selamat siang, selamat ketemu kembali bersama webinarnya Tiki. Kali ini di episode ke-8 bersama saya, Tora Sudiro. Webinarnya Tiki episode 8 ini merupakan live talk show persembahan dari Tiki untuk para online seller, buyer dan juga semua masyarakat agar bisa memiliki edukasi untuk terus bisa survive dan inovatif di segala kondisi. Wah, penting banget tuh, apalagi saat sekarang pandemi kan kita lagi bingung-bingungnya nih, kita mau bisnis apa, kita mau ngapain. Nah, di sini mungkin tempatnya kita bisa mencari ide lah istilahnya. Berbeda dari webinar sebelumnya yang juga membicarakan masalah percupaan, kali ini kita membicarakan percupaan dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi bisnisnya. Maka dari itu kali ini webinar kita dinamakan, temanya adalah cuan bareng Sobat Cupang, yang akan menghadirkan seorang pembicara, seorang pebisnis cupang yang hits banget, yaitu Rizky Rakayanto, founder dari Fiskinian. Nah, sebelum masuk ke sesi talk show-nya, saya ingin memberikan informasi mengenai arahan selama talk show ini berlangsung dan juga demi kenyamanan kita bersama. Oke? Pastikan Anda sudah berada di tempat yang nyaman untuk mengikuti webinar ini. Jadi jangan di tengah jalan raya, itu akan membahayakan sekali. Dan juga jangan di dalam kebun binatang ya, karena akan berisik. Pastikan juga koneksi internet dalam keadaan stabil dan jangan lupa baterai laptop atau handphone dalam keadaan penuh. Karena kita ke depan akan ngobrol-ngobrol bareng tuh sekitar 2 jaman. Dan juga selain pembicara, hanya moderator yang dapat memiliki akses mic untuk peserta dapat berinteraksi dalam kolom komentar. Berikutnya, durasi talk show tiap sesi akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Kemudian juga akan dilanjut dengan sesi tanya jawab selama kurang lebih 15 menit. Sesi tanya jawab akan dibuka melalui chatbot yang akan dibacakan oleh saya sebagai moderator dengan format nama, spasi, nomor HP, spasi, pertanyaan. Saya ulangi, formatnya nanti adalah nama, spasi, nomor HP, spasi, pertanyaan. Oke? Dan selain itu kita juga akan bagi-bagi hadiah. Yang pertama kita akan main games menti.com. Kalau ada yang belum tahu, nanti dikasih tahu cara mainnya. Masuk ke menti.com ya. Menti.com itu menti.com. Nanti setelah masuk ke web tersebut akan keluar kolom permintaan kode. Nanti saat mau mulai kode akan kita informasikan kembali. Nanti juga sobat tinggal isi jawaban sesuai pertanyaan yang ada di game menti.com. Oke? Yang kedua juga jangan lupa untuk siapin pertanyaan, karena nanti di akhir sesi kita akan bakal kasih hadiah buat penanya terbaik. Boleh nanya apa aja. Terus Sobat Tiki juga bisa terus pantengin Instagram Tiki di @tiki_id untuk mendapatkan info promo pengiriman ikan hias. Saya jarang nih ngomong pakai masker gini nih, kerasa banget baunya ya. Oke, kita akan memanggil salah seorang bintang tamu, bukan salah seorang nih, bintang tamu kita yang pertama, seorang pebisnis cupang. Dia adalah tetangga saya. Rumahnya juga kayaknya nggak jauh dari saya dan juga ada tokonya. Saya belum sempat nyampe ke sana sih, cuman saya sempat lihat Instagramnya, tokonya asik. Kita langsung panggil, dia adalah Rizky Rakayanto. Halo Mas Tora. Halo Rizky. Gimana kabarnya Mas? Kita ketemu udah 2 kali ya berarti ya? Udah 2 kali. Sebelumnya Gimana? di program saya yang udah dibungkus itu ya? Iya. Parah tuh, mau lebaran programnya dibungkus. Aduh. Susah kan saya jadinya. Kenapa nggak ntar aja habis lebaran dibungkusnya? Rizky Rakayanto. Ini gimana sih lo tiba-tiba kepikiran, wah seru juga nih gue mainan cupang nih gitu? Emang hobi aja sih waktu kuliah dulu. Nah, Ya udah terus berjalan gitu Wah. dari hobi lama-lama jadi pedagang. kalau dari kuliah cupangnya masih satu warna dong? Waduh, enggak. Udah macam-macam warna ya? Udah macam-macam warna. Aku kan baru lulus 1 tahun. Sama sama aku. Waduh. Aku udah baru 1 tahun loh. Aduh. Iya, kebetulan di rumah juga istri saya lagi tergila-gila cupang. Iya. Pagi bangun tidur
Cupang. Saya bangun, wah udah nggak ada di sebelah gua tuh. Waduh. Ternyata lagi nelponin buat ngirimin kutu air. Waduh. Ntar lagi cari ini. Pokoknya dia pagi, siang, malam tuh ngomongin cupang terus. Iya. Malam pas saya mau cupang dia marah. Iya kemarin sempet kalau nggak salah ya ada perwakilan ke toko aku. Aku video call Ada. sama Oh iya istri benar Mas Tora. benar. Karena saya juga kagum sih. Terakhir tuh cupang tuh warnanya macem-macem gitu Iya, kan. Macem-macem variasi. terus wah menarik banget. Ada yang kayak cat air, ada wah gila deh, Ada bener-bener. cat air. Luar biasa lah pokoknya lah. Oke, Raka ya panggil aja. Raka, Iya, Raka. Raka mau menyampaikan apa nih di sini nih? Sedikit materi tentang untuk para pemula yang terjun jadi seller ikan cupang. Oke. Itu Nah. pasti jenjangnya ke situ ya? Iya, kan kecuan Orang sama mainan cupang. Iya, lama-lama Lama-lama jadi bikin seller juga. pedagang. Iya. Kebanyakan pembeli kita lama-lama mengarah ke sana sih. Semuanya. Kayak Nggak semuanya sih, tapi sebagian. bini gue kayaknya juga mau ke sono tuh. Waduh. Kayaknya dia juga mau jadi penjual cupang juga tuh. Iya. Oke, kita dengarkan apa yang akan dikatakan oleh Raka. Oke. Nah, cuan barang sobat cupang. Oke, next. Nah, jadi saya ini founder dari Fiskinian Official. Iya. Nah, Fiskinian Official ini sudah terbentuk dari tahun 2019 akhir Desember. Ini baru 1 tahun Wah, aja. sebelum COVID ya. Iya. Nah, dulu tapi saya udah berkecimpung di dunia percupangan itu dari tahun 2016 Mas Tora pas Iya. kuliah dulu tuh. Habis dong leher pacar. Waduh. Nah, dari 2016 ini nama brandnya tuh BT Indo Gallery, tapi terkena suspend waktu itu oleh Instagram di Iya. tahun 2019. Karena nggak boleh pada masa itu nggak boleh ada jual-jualan. Nah, betul. Makhluk hidup lah. Semuanya Di kena Instagram. deh. Iya, betul. Nah, 2019 karena udah bingung nggak ada penghasilan, terjun lagi ke dunia percupangan, Oke. bikin brand baru namanya Fiskinian. Fiskinian. Nah, jadi Fiskinian Official itu merupakan bisnis ikan cupang yang dibentuk dengan konsep create market. Nah, create market sendiri itu maksudnya kayak membuat pasar sendiri. Jadi pasar ini pun juga kita bentuk secara tertutup. Oke, nanti gue bakal jelasin konsep create market itu gimana. Nah, konsep create market itu cara yang paling mudahnya memasarkan cupang melalui media online. Contohnya itu dengan cara endorse artis, selebgram, kita juga pakai Instagram Ads, Facebook Ads, YouTube Ads. Nah, cara yang paling kan itu semua berbayar ya Mas Tora ya. Cara yang paling murah itu sekarang itu tinggal bikin TikTok. Kita cukup bikin konten TikTok. Itu untuk closingannya bisa kita move ke Instagram ataupun marketplace kita. Ntar lu. Jadi kamu mulai jualannya tuh dari TikTok. Enggak sih, cuman kalau dulu itu aku tuh pakai Instagram Ads, pakai endorse. Nah, budget marketingnya meledak banget Iya, tuh kebanyakan. Jadi kita meminimalisirnya itu dengan cara terjun di TikTok. Iya. Waktu itu kita cuman sebulan 2 bulan udah mendapatkan followers 200.000. Lumayan. Nah, di situ kan berarti setidaknya 10% aja udah masuk Iya, jadi iya, customer kita. Nah, jadi buat yang nggak punya modal untuk marketing bisa melakukan branding lewat TikTok. Dan closingnya itu caranya cukup taruh Instagram ataupun marketplace kalian di video-videonya atau di bio-nya. Kayak gitu. Karena di TikTok itu penggunaan lebih banyak ya chat sekarang itu ya. jarang. Iya. Iya. Jadi kita harus closingnya kita Iya. arahkan ke itu. Saya juga ngeliat tuh Kang. Kalau saya kan agak kurang paham tuh sebetulnya kalau mau masuk ke TikTok ya. Karena ya bukan zaman saya gitu kan. Iya. Cuman kemarin pas gue liat Om Indro lagi mainan TikTok juga. Oh, main juga. Sampai joget-joget juga gua. Iya, lumayan soalnya. Lumayan ya bener-bener. Oke, next. Oke. Nah, nih sedikit penjelasan bagaimana bisnis ikan cupang untuk para pemula yang mau ikutan bisnis juga. Oke, next. Jadi yang pertama itu harus memahami ikan cupang. Iya. Soalnya banyak banget yang terjun jadi seller ikan cupang, tapi masih belum paham Mas Tora. Iya betul. Gara-gara ngelihat, wah opportunity atau cuan itu gede banget gitu loh di cupang. Pada tergiur terus langsung terjun, nggak ngerti Iya. cara perawatan ikan cupang. Mereka udah hanya jualan aja. Nah, disitulah biasanya seller-seller yang tidak bertahan lama. Oke. Pertama kita harus memahami ikan cupangnya dulu pastinya. Oke, next. Nah, kalau memahami ikan cupang itu, oh ini kamu mau jelasin nih. Saya pengen tahu grade-grade-nya cupang itu kayak gimana. Oh iya, sebetulnya. kalau memahami ikan cupang itu sebenarnya sih cukup dasar aja ya. Kayak kita ngerti perawatannya, kita ngerti kualitasnya, kita ngerti jenis-jenisnya secara umum. Terus juga ya jangan sampai kita nggak ngerti perawatannya, terus nanti pembeli kita ikannya mati kan kasihan Dia ikannya. nanya juga gimana cara ngerawatnya kita nggak ngerti juga, gitu bingung juga ya. Selain memahami kualitas ikan cupang, kita harus mencari bibit yang berkualitas. Kenapa kayak gitu?
dari hasil riset saya pribadi, saya melihat para pedagang-pedagang yang followersnya naik cepat atau benar-benar dia brandnya cepat berkembang itu dengan menjual bibit yang berkualitas. Oke. Jadi banyak yang terjun pakai bibit yang grade B atau grade C, itu ya stuck di Ya, situ-situ nanggung-nanggung aja. aja, Mungkin situ-situ bisa aja. berjualan ketika lagi tren, tapi ketika trennya ini turun, ya Ya, udah Iya, habis. Nah, akhirnya yang bisa bertahan ini yang jualannya berkualitas. Oke. Tapi nggak masalah, misalnya kalian brandnya sudah makin besar, kalian bisa mencakup pasar lebih luas dari pasar yang terendah Iya. sampai pasar tertinggi. Jadi bisa tuh mulai jualan yang sedikit berkualitas lah, nggak mesti yang berkualitas banget gitu. Cara dapetin bibit yang berkualitas gimana? Yang pasti harus survei-survei ke daerah-daerah, ke petani, atau beli indukan yang berkualitas. Misalnya, aku dulu itu baru mulai itu langsung beli yang harganya 600.000 sepasang. Zaman dulu, 2016. Itu termasuk mahal. Nah, bayangin kalau misalnya kita beli sepasang 500.000 aja deh. Iya. 500.000 1 juta udah. sepasang, udah sepasang. Oke. Nanti kalau misal punya anak paling minimal 100, itu kita jual harga 50.000 satu ekor udah dapat berapa? Untung, iya, udah benar. untung banyak. Nah, oke deh. Nah, yang saya ingin tanyain, kalau ini ngomongin soal bibit berkualitas ya, kan katanya kan bibit berkualitas itu yang paling bagus tuh dari Thailand. Bener nggak sih? Enggak bisa dibilang gitu. Malah saya kepikiran mau ngawinin yang Thailand sama yang lokal gitu. Saya bingung mereka ngobrolnya gimana. Jadi bingung nanti bahasanya ya. Yang satu swadikat gitu. Iya, bingung kalau anak. Kalau masalah itu sebenarnya nggak semuanya bagus dari Thailand. Bahkan Thailand pun juga ngambil dari kita. Iya, ngambil dari kita banyak banget. Nah, Thailand cuman mungkin karena disokong oleh pemerintah, jadi mungkin breeder-breedernya pun juga bagus gitu. Jadi lebih konsisten untuk menjaga kualitas. Lagi tuh dari pemerintah tuh. Iya, oke, next. Nah, ini mengawinkan ikan cupang. Nah, di sini misalnya kalian tidak punya passion menjadi pedagang ya Mas Tora ya, tapi mau ikutan tren ikan cupang, kalian bisa mengawinkan ikan cupang. Maksudnya kita jadi breeder. Banyaknya supply dan demand. Pas kemarin itu banyak banget demand-nya, tapi supply-nya nggak ada gitu loh. Jadi harga tiba-tiba tinggi banget. Emang sempat nggak ada supply-nya? Kayaknya ya, banyak walaupun banget banyak tapi ya sedikit yang berkualitas lah. Yang kita ngomongin yang berkualitasnya nih. Nah, itu tuh kalian bisa menjadi petaninya. Tadi yang seperti gue bilang, misalnya petani kan modal cuma 500.000, terus nanti bisa beranak sampai 100, kan enak tinggal supply. Banyak permintaan ini kok dari seller, kan seller banyak banget Mas Tora. Nah, petaninya ini kan nggak terlalu banyak lah. Nah, tinggal supply deh ke seller-seller. Gitu. Itu alternatifnya bila kalian nggak jago marketing kayak gitu Mas Tora. Tapi untuk mengawinkan cupang juga nggak gampang. Kemarin saya coba ngawinin juga pada jatuh-jatuhan Betul, semua tuh. tapi kan kita jadi pedagang pun juga sulit Mas Tora. Mungkin ada yang passionnya lebih senang mengawinkan, ada yang jadi pedagang. Nah, di sini kita bahas secara lengkap untuk para pemula nih, bisa ngambil jalur yang mana yang cocok buat kalian. Oke, next. Nah, ini nih cara-caranya, langkah-langkahnya secara umum. Nah, di situ tuh ada tuh Mas Tora. Bisa menghasilkan kisaran 300 sampai 1.000 bibit. Nah, petaniku pribadi itu menghasilkan minimal 300. Bahkan pernah cerita kalau misalnya hasil bibitnya itu sampai ribuan, 1.000 lah. Nah, bayangin tuh, misalnya jual 10.000 aja deh, kali 1.000 udah dapat 10 juta satu pasang Mas Tora. Nah, enak kan kalau jadi petani juga bisa enak. Tapi ya banyak yang mau jualan cupang ya. Iya. Oke, next. Nah, perawatan ikan cupang ini yang benar-benar harus diketahui oleh para seller. Dari hasil riset saya juga, pembeli-pembeli kita itu senang beli di kita karena kita selalu menjelaskan kayak cara perawatannya. Kalau misalnya ikan sampai jet lag gimana atau kuncup, ya kita udah ada obat-obatnya. Saya tuh kalau Harmon tuh gampang kuncup ternyata ya. Iya. Itu gimana tuh biar nggak kuncup-kuncup? Kamu ada obatnya? Ada, kita racik sendiri. Tapi ada resepnya apa enggak? Saya nggak mau ketangkep lagi nih. Waduh. Ada resepnya. Nah, jadi intinya para pedagang itu jangan sampai mengecewakan pembeli. Jadi pembeli ini ketika ikannya mati udah pasti nggak reorder Mas Tora. Iya betul. Iya kan? Iya. Ketika ikannya selamat bahkan dia akan melakukan order ulang itu sampai ratusan kali. Karena udah terpercaya nih. Iya, udah terpercaya dan dia udah ikannya pada hidup jadi siap untuk nambah lebih banyak kayak gitu. Oke, next. Melakukan pemasaran penjualan. Nah, ini yang terakhir tadi kan cara untuk create market yang aku jelasin di awal. Iya. Nah, yang ini
kalian bisa yang paling simpelnya waktu aku caranya zaman dulu masih 2016, waktu itu jarang yang jualan ikan cupang di Instagram. Oke. Jadi kalian bisa menjual di komunitas pencinta ikan cupang. Contohnya di grup-grup Facebook. Di situ kalian nggak perlu branding, kalian cukup foto yang bagus, posting di Facebook. Nanti ada yang nanya, tinggal jual. Atau bisa menawarkan ke teman-teman dan melakukan pemasaran melalui media sosial pribadi. Jika sudah mendapatkan market, dan melakukan great market. Nah, kenapa ya tadi poin awalnya great market? Karena great market ini kita bisa menjaga harga kita terus stabil. Kita yang mengatur harga kita di pasar tersebut dan jarang sekali pesaing masuk karena kita melakukan private account. Iya. Jadi para pesaing itu nggak bisa masuk. Jadi kita fokus semuanya pembeli. Gitu. Jadi emang udah masanya kita sendiri. Iya, di dalam masanya kita situ. sendiri. Kita mau mengatur. Kalau yang lain itu menjualnya rata-rata plakat, kebanyakan hampir bisa dibilang 70% ke atas Orang jual jual jenis plakat. ekor ekor pendek. Karena lebih gampang. Iya, lebih gampang Merawatnya perawatan juga lebih dan gampang. ikannya lebih aktif untuk dilihat. Mungkin banyak penghobi itu. Tapi jarang yang melihat peluang di ekor panjang. Iya. Orang-orang itu bilang ekor panjang itu wah susah perawatan dan lain-lain. Tapi kita mengedukasi pembeli-pembeli kita, ini tuh gampang rawatnya gitu. Dengan obat yang kita udah bikin, insya Allah aman lah. Saya mau coba deh ntar kapan obatnya itu karena Sip. kemarin itu juga sempat punya beberapa half moon dan juga beberapa juga jadi kuncup gitu. Saya kasih banyak ketapang Iya. juga dia malah malah lama-lama Iya. fly. Iya, lama mati. Jadi putih warnanya gitu. Jadi putih. Jadi pengen belajar juga. Sebetulnya saya juga tertarik sama yang ekor-ekor panjang sebetulnya Iya. sih. Cuman ya belum Soalnya lebih ketemu indah aja. tapi lebih susah aja perawatannya. Oke. Terus strategi marketing apa? Tadi kan kita udah dengar tuh ada strategi marketingnya dengan cara namanya udah beda sendiri gitu kan. Iya. Terus ada strategi marketing lainnya nggak? Ya. Create itu juga Ya, create merupakan market. strategi Ya, marketing. kita bener-bener lebih fokus ke ini sih, lebih bakar duit seperti orang Chinese. Iya. Dia kan kalau bisnis apapun Sikat mainnya terus. sikat Gitu. terus, Oh. yang penting bakar. Kita dari 2016 sampai 2019 sampai 2020 lah Mas Tora. Itu selalu ngabisin duit untuk marketing, untuk promosi ke siapa-siapa aja. Banyak banget artis-artis dan selebgram yang udah kita endorse, Iya, bahkan kecuali YouTuber. kecuali saya. Iya Mas Tora, sorry ya. Jadi kayak gitu sih strategi marketing kita sampai akhirnya di momen dimana bisnis kita cupang lagi booming dan kita sudah mendapatkan pasarnya. Di situ Marketnya kita udah punya benar-benar sendiri. memanfaatkan momen tersebut. Oke. Terus Oke. lagi ada pertanyaan lagi. Omset per bulan itu kira-kira udah sampai berapa sih? Aduh. Paling banyak, paling dikit. paling banyak bisa dibilang nih ya, satu bulan itu bisa untuk beli rumah. Waduh. Nah, kalau tapi dari kan jualan cupang doang itu iya, ya? tapi itu yang benar-benar paling tingginya ya. Belum dari jentik, belum dari Oh enggak. Oh, enggak ya? Itu Lu nggak jualan jentiknya ya? Enggak jualan jentiknya. Aduh, padahal itu penting juga loh. Kita punya pelet, kita juga produksi pakannya, kita produksi obatnya semuanya sendiri. Jadi Oh. brand kita sendiri. Semua Kayak gitu. brand kamu Iya. sendiri dan ya oke, gua akan coba nanti gua akan kasih tahu di Instagram Instagram siapa ya? Ntar gua kasih tahu ya. Instagram Gua Mas Tora. akan coba kasih tahu. Oke, kamu gimana kamu bisa tahu caranya nih obat emang riset ya lah ya? Iya, Pasti riset. ya? Aku riset bener-bener pertamanya itu karyawanku itu kayak nyoba-nyoba, nyampur-nyampur berbagai macam obat. Lah kok banyak yang sembuh. Tapi aku riset lagi sampai mungkin berbulan-bulan ya. Kita coba misalnya ada 50 ikan sakit. Kalau pakai resep yang ini berapa yang sembuh? Waktu itu sampai mendapatkan 50 yang kuncup itu sembuh Sembuh 48, 2 mati. Jadi ya
kita di situ udah wah ini udah bagus Oh, ini banget nih obatnya obat, nih, siap gini ya. dipasarkan. Iya. Dan kita juga harus pakai obat itu, kalau enggak ikan di farm kita pada mati. Iya. Bener-bener obat itu. Tapi si Cupang ini memang agak luar biasa sih. Dia membuka bisnis bukan hanya di ikannya doang, tapi juga di makanannya. Tiba-tiba lah kutu air jadi laku banget. Iya. Tiba-tiba semuanya. jentik yang kita takutin nih, tiba-tiba dikumpulin, dijual, dibeli Iya. sama orang. Itu agak-agak lucu banget sih kalau menurut gue, tapi seru. Oke, ini kita masuk ke cara pengiriman ya. Iya. Cara pengiriman ikan kalau misalnya ada yang beli dari tempat lain gitu ya. Itu gimana sih? Cara pengiriman. Cara packingnya atau Packingnya itu ya kita tinggal bungkus ikannya, tapi biasanya orang-orang itu ditambahin styrofoam Mas Tora buat iya, menjaga biar suhu. dia nggak gelap-gelap Tapi gitu ya. tapi karena pengiriman kita bisa sehari itu di atas 200 paket, bahkan pernah 800 paket sehari. Waduh. Tujuan alamatnya itu kita biar cepatnya cukup pakai koran, dibasahin, terus dikasih bubble wrap, terus kardus. Itu tuh lebih simpel karena kalau misalnya pakai styrofoam itu harus dipotong-potong. Oke. Dan itu kayaknya memakan tempat banget. Jadi kita pakai koran aja udah. Si ikan itu kegoncang-goncang itu tuh nggak apa-apa ya sebetulnya, apa gimana sih? Nah, itulah kenapa bisnis ikan cupang ini selalu berkembang. Itu karena cara pengiriman gampang. Coba kita ambil contoh ikan koi. Iya. Kan nggak mungkin dikirim Iya, benar. dikirim pakai jasa pengiriman gitu. Iya, Mati. Paling kuat 1 hari. Iya. Nah, ikan cupang ini cukup dia paketan sekecil ini Mas Tora udah bisa dikirim. Iya. Kayak gitu. Karena saya juga pernah ada yang ngirimin nggak dari Jakarta juga, dari luar kota malah. Iya, banyak. Ini nyampe ke sini kapan dong? Iya, pertama kali kita ngirim juga ke luar negeri Mas Tora. Kita udah ekspor tahun 2017 sorry. 2017 kuliah itu aku udah jadi eksportir. Aku udah kirim ke USA, Europe, Singapura, Malaysia dan lain-lain. Jauh banget. Jauh banget. Oke. Apa lagi nih? Kita mau mengundang peserta untuk Q&A ya. Undang peserta untuk mengetik pertanyaan di Q&A. Kita udah ada ini pertama ya, peserta pertama ya. Peserta pertama kita dari Lutfi. 3 huruf depannya jangan disebutin. 3 huruf belakang. Kalau belakang kan dia, kalau huruf depan tuh ntar dia nggak bayar iklan. Oh. Nah, 878 8487 sekian. Mohon informasi bagaimana cara memaintain harga ikan supaya harga stabil di tengah banyaknya seller-seller and breeder-breeder baru. Nah, benar juga tuh. Dan bisa bertahan lama di bisnis. Tadi udah dijelasin sedikit sih. Ya. Cuman nggak apa-apa diulangin Aku lagi. lagi mendapatkan ya anggapannya momen dimana tren ini lagi naik banget ya Mas Tora ya. Iya. Sampai tinggi banget. Semua udah tahu ikan cupang, semua udah pada jadi seller. Iya. Sekarang siapa lagi yang mau beli gitu loh ketika itu. Namanya ya anggapannya tren ini udah pecah terus akan turun. Dan di sini kerasa banget mungkin para pembisnis ikan cupang juga merasakan penurunan harga yang sangat Iya. drastis. Kalau kita ya udah kita tetap menjaga harganya, misalnya kalau kita lelang live ya Mas Tora. Biasanya kita berani untuk memulai dari harga 0. Kita mulai menaikkan harga standar Udah minimalnya. taruh pakemnya sekian gitu Iya, ya. misalnya OB 50 atau OB 100. Dan kalau misalnya nggak laku pun kita nggak memaksakan untuk menjual ikan tersebut. Iya. Ya udah mendingan itu ikan ngendep aja, nggak laku nggak masalah. Yang penting harga di kita Jangan stabil. diturunkan harganya juga Iya, gitu betul. ya. Iya. Pasti nanti setelah penurunan tren yang drastis ini, pasti nanti lama-lama Akan balik akan terbentuk lagi. tren baru gitu. Karena si cupang sendiri emang banyak variasinya sih ya. Iya. Jadi kadang yang lagi ngetop si yang ini jenis Avatar ini misalnya, ya. nanti tiba-tiba Avatar turun si Blue Double Ring Air, ya, Blue Ring dan macam-macam sebagainya lah, gitu ya. banyak Pasti banget ganti-gantian jenisnya. terus ya. Iya. Pernah nggak nyoba mengawinkan ikan cupang dengan iguana misalnya? Wah, kirain jenisnya beda. Siapa tahu jadi hybrid baru kan. Oke, kita ada pertanyaan berikutnya dari Maulana Muhammad 08524210 sekian. Apa salah satu penyebab ikan cupang terkena sisik nanas dan bagaimana caranya mengatasi apabila ikan cupang terkena penyakit tersebut? Nah, Iya, jadi bener juga tuh. penyakit sisik nanas aku jelasin dulu ya. Penyakit sisik nanas itu penyakit di ikan cupang di bagian pencernaannya. Oke, Jadi mungkin faktor-faktor yang bisa makanan kotor ya. Iya. Air kotor Oh. sama pakan. Oh. Yang sering terjadi itu kalau dari pengalaman aku biasanya kita ngasih pakan nih Mas Tora. Terus sisa pakannya dan pakannya berjamur dan dimakan sama ikannya. Hah? Nah, itu jadilah penyakit sisik nanas. Untuk pengobatannya itu
Waduh, itu benar-benar Agak susah ya. rada susah. Untuk kita menjaga biar makanannya nggak berjamur gimana? Kan kita nggak bisa lihat orang butuh air kecilnya sekecil. Nah, itu aku selalu ngasih tahu ke pembeli aku, jangan pernah overfeeding. Jadi kasihnya sedikit-sedikit dipantengin. Sehari sekali aja asal bisa dipantengin. Misal ada sisa, serok, ambil, udah, nggak usah kasih makan gitu. di hari itu, kasih besoknya. Sebenarnya itu yang paling mantep ya. Cuman kalau kita sendiri, karena ikannya ada ribuan ekor, ya paling kita kasih secara sedikit, Sedikit-sedikit, tapi iya. ya udah. Nanti kalau ada yang sisa-sisa kita kuras. Tapi bener nih istri saya ngomong nih kalau perutnya ikan cupang tuh cuma segede matanya. Enggak. Enggak. Gue dibohongin nih gue nih kayak ini gue. Kayaknya aneh banget nggak mungkin. Masa cuma segede matanya? Wah, pertanyaan berikut dari Eka Tiara Ningsi 08963874. Panjang amat nomornya. Sekian. Mas Rako, gimana cara mengatur pemeliharaan ikan cupang yang banyak? Apa saja yang paling mempengaruhi dalam perkembangbiakannya? Ini beda pertanyaan ya. Beda ya, ada dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan ya. Iya. Jawab dulu, mengatur pemeliharaan ikan cupang yang banyak. Saya pribadi di farm kita dan store kita itu total ada 16 karyawan buat memaintain itu semua. Semua cupang. Iya, jadi ada bagian-bagiannya nggak? Kalau ada lu bagian bagian-bagiannya. si half moon, lu bagian cupang Iya, aduan. kita ada rak, jadi setiap rak itu ada kode-kodenya. Oke. Dan di setiap kodenya itu ada jadwal pengurasannya, Mas Tora. Oh. Jadi nggak akan lupa kalau ini belum dikuras Iya. gitu. Jadi kita memaintainnya ya dengan jadwal. Ada berapa ikan? Di farm kita ada sekitar 5.000 ekor. Waduh. Itu Ya, kalau bagian banyak lah. Sebenarnya masih banyak yang ikannya banyak yang lebih banget banyak gitu. iya. Iya. Kalau bagian murasnya pegel juga ya. Iya, bagian murah sih. Kita butuh banyak karyawan. Apa saja yang paling mempengaruhi dalam perkembangbiakan? Perkembangbiakannya. Oh, jelas faktor kualitas air, Mas Tora, sama umur ikan. Biasanya itu pada ngawinin ikan berumur muda. Misalnya 4 bulan, emang sih katanya bisa ngawinin ikan cupang dari range 4 bulan sampai 8 bulan. Tapi ketika di umur 4 bulan, anggapannya masih remaja, masih belum jago rawat anak, atau misalnya kualitas sel telur atau spermanya Belum masih kurang bagus, bagus. iya. Nah, jadi lebih baik Belum dewasa. umurnya sekitar umur 6 bulan lah, itu baru bagus. Nah, tapi ini mungkin bisa juga dibuat masukin untuk para seller-seller juga ada baiknya nulisin sih sebetulnya nih umur ikannya nih yang gue kirim berapa gitu. Karena Susah, Mas Tora, aku aja banyak banget ikan masa aku iya, tulisin. kan kayak saya gitu kita nggak pernah tahu nih ikan umurnya berapa bulan. Iya, tapi kalau di Fiskinan sendiri rata-rata ikan yang dijual udah umur 4 bulan sampai 6 bulan sih. Oke. Rata-rata udah di 4 bulan tuh di tempat kita pembesarin lagi 1 bulan, mungkin udah terjual di umur 5 bulanan. Udah siap produksi. Udah ya siap berarti produksi ya? biasanya. Iya. Sama kalau misalnya kita mau nanya nih, ngawinin giant yang gede banget nih sama ikan yang kecil, bisa nggak sih? Apa dikawinin? Iya. Ya itu, biasanya nanti hasil anakannya giant genok. Dia cuman kalau nggak salah ya cuman bisa sampai 4 cm badannya. Jadi tetap giant tapi mentok Tapi di itu. bantet. Iya. Oh. Biasanya itu melakukan crossing. Iya. Jadi misalnya blue rim belum ada giantnya, ya kita crossing dengan blue rim pelakat kayak gitu, Mas Tora. Kemarin saya coba, saya ada ikan yang gede tuh kan satu, saya masukin gitu. Wah nih siapa tahu masuk nggak ya? Gitu. aku pernah. Betinanya mati biasanya. Jantannya giant, ini pelakat, betinanya mati. Kan dia dililit ya, Mas Tora. Iya. Nah, mati. Oh, Pernah gitu. sekali. Oke, berikutnya dari Instagram @umu.abdurrahman15. Umu Abdurrahman 089539 sekian Jakarta. Kak, bagaimana cara menjual ikan cupang untuk keluar kota? Bagaimana cara pengiriman paling aman dan cara packingnya gimana? Nah, jadi kalau menjual cupang nggak mesti keluar kota ya. Di Jakarta pun ada treatmentnya. Oke. Jadi itu biasanya cupang itu dipuasakan terlebih dahulu. Dipuasakan? Jangan mikir, wah ikannya mau berangkat 1 minggu. Tapi ini harus banyak makan nih. Nah, Iya. itu kebanyakan salah orang pikirannya kayak gitu. Oh, gitu. Harusnya dipuasakan dulu biar dia nggak mengeluarkan pupnya. Karena itu yang berbahaya. Amonia. ternyata ya. Iya, betul. Nah, si cupang ini akan bisa bertahan makan sampai 2 minggu pun kuat kok, Mas Tora, untuk di gitu. pengiriman. Jadi ya packingnya nggak usah pakai oksigen kok. Ikan cupang ya cukup udara bebas. Itu udah bisa kok ikan cupang. Ini saya baru tahu juga deh. Jadi kalau ikan cupang 2 minggu nggak dikasih makan juga nggak apa-apa sebetulnya. Nggak Seminggu apa-apa. masih aman ya. Iya. Oke. Nah, terus itu bagaimana cara pengiriman paling aman? Ya, sebenarnya yang paling aman itu dikasih styrofoam. Itu Ya. untuk menjaga suhu karena cupang itu gampang banget mati kalau dia terjemur, panasan. Nah, itu cara packingnya bagaimana? Itu di packing plastik, di double, mungkin bisa ditambahkan koran basah, basah, ya. ditambahin lagi styrofoam, pakaiin kardus, itu yang aman. Yang jelas
pilih juga jasa pengiriman yang cepat, jangan sampai yang lelet gitu loh Mas Oh, Tora. iya. Ya. Oke. Next dari Rusdiansyah Bogor 08569279 sekian. Mau tanya Mas, kalau cara cari tahu bibit indukan cupang yang bagus itu seperti apa? Nah, Terus pemilihan warna cupang agar menghasilkan kombinasi yang bagus seperti apa? waduh. Wah, susah ya. Aduh, susah juga pertanyaan ya. Karena aku juga bukan petani, aku kan seller. Tapi udah, Cuman nggak apa-apa. bibit indukan yang bagus tuh kayak apa tuh? Sebenarnya kita juga pengen tahu banyak. Nah, kalau dari pengalaman aku itu yang penting ikan yang bagus itu ikan yang paling cepat laku Mas Tora. Iya. Jadi ikan yang paling diminatin ya udah itu. Itu. Mungkin ada beberapa seller yang lebih fokus ke standar kontes. Iya. Tapi kalau kita menjual ikan-ikan hobi. Jadi yang menurut aku bagus ya aku jual Sesuai gitu. apa yang kita suka Nah, sebetulnya kan. betul. Iya. Sesimpel itu untuk Iya. menentukan bibit yang bagus. Tapi emang pilihan ikannya Raka bagus-bagus sih. Gue Iya. tadi pagi nontonin YouTube-nya, buset. Keren-keren semuanya. Oke. Oke. Terus kita akan masuk ke game lagi ya. Kita akan masuk game. Tadi sobat udah kasih ke pertanyaan yang bagus-bagus. Sekarang gantian saya mau kasih pertanyaan ke sobat Tiki. Kita bakal bagi hadiah buat 3 pemenangnya. Nah, saya mau ngingetin lagi cara mainnya nih. Masuk ke menti.com, menti.com, lalu masukkan kode gamenya yang ada di layar. Nanti sobat bisa pilih jawaban sesuai pertanyaan yang ada di game menti.com. Oke? Kita coba ya. Ya, kita coba cara bermainnya. Oke, masukkan kode yang ada di layar 2492512. Saya ulangin 2492512. 2492512. Oh, itu udah banyak akan yang join hadiah tuh ya? yang menarik. Wah, itu apa Ini tuh? yang Itu join orang-orang Mas yang Tora. join tuh. Iya. Oh, keren. Keren, lucu juga. Kita Waduh. baru pertama kali ngeliat nih Saya menti.com. juga, saya masih agak norak nih, nggak apa-apa ya. Saya demen juga nih ngeliat gini nih. Wah, semakin banyak yang ikut. Ini kita tunggu dulu ya, berarti yang masuk ya. Iya, ini udah berapa nih? Udah banyak Sekitar 8.000 orang ya udah masuk ya. Dan, Ayo pada masuk yuk. Iya, kodenya tadi saya Dapat pakai hadiah loh. 2492512. Hadiahnya juga nanti menarik. Ini nanti menjawab dengan cepat ya. Iya, menjawab dengan cepat. cepat. Nanti yang tercepat dan jawabannya benar akan mendapatkan hadiah. Iya betul. Akan mendapatkan hadiah. Udah Berupa cabai, bawang dan lidi untuk menangkal hujan. Ayo terus yang mau masuk lagi silakan masuk lagi. Kita masih menunggu. Kita menunggu sampai habis main Isya rame ya, ya. habis Isya. Lama banget Mas Tora. Kita nunggu sebentar lagi akan kita tutup. Jadi buruan Iya, kalau buruan. masuk langsung masuk. Lumayan loh hadiahnya. Iya. Emang tahu hadiahnya apa? Apa? Nggak Emang tahu. Tapi hadiahnya menarik, hadiahnya Ya menarik. pasti menarik lah kalau Iya. dari Tiki. Karena Nah, dari Tiki. Saya udah pakai Tiki dari kecil. Belum ada ya dulu ya. iya. Oke, kita tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup. Siap dengan pertanyaannya, jawab dengan cepat tanpa ragu. Apa nama tema webinar kita hari ini? Ayo apa tuh? Gampang banget. Oh ini milih gitu ya Mas Tora? Iya, ini ada pilihan di bawah ini. Apa nama tema webinar kita hari ini? Oh, aku tahu tuh. Ya. Time's up. Siapa nih yang benar nih? Wih, Wow. banyak juga yang salah. Cuan bareng Sobat Sobat Cupang. Iya, betul. Selamat. Selamat untuk yang tadi udah milih. Oke. Itu Pertanyaan kedua ya. iya. Kita masukin pertanyaan. Apa singkatan produk Tiki yang memiliki layanan jemput online? Nah, tuh apa tuh? Apa singkatan produk Tiki yang memiliki layanan jemput Kalau ini online? enggak pilihan ya Mas Tora ya. Ini Hah? harus Jawaban esai gitu ya? ya jawaban. Harus jawaban. Itu apa? Main gimot. Wah, dia tadi. Wah. Iya, apa singkatan produk Tiki yang memiliki layanan jemput online? Siapa aja yang benar banyak kan? Jawaban yang benar adalah jempol. Jemput online. Iya, jempol. Kita lihat. Oh, pertanyaan berikut.
mana yang bukan nama jenis ikan cupang hias? Nah, pasti sobat Jepang pada tahu nih jawabannya Iya nih. dong. Kebangetan kalau nggak tahu. Waduh. Ya, kita lihat siapa ya. Apakah ada yang menjawab salah? Kalau salah kebangetan. Oh, kalau salah dimulai. Ntar. Waduh, ada yang salah juga tuh dikit 12 orang. Oke, betul. Half cook atau setengah matang. Iya. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Siapa nama host kita pada event kali ini? Nah, gampang tuh, masih pada nggak tahu. Siapa nama host kita pada event kali ini? Ayo, tolong jangan salah-salah nama. Siapa tahu? Iya kalau salah marah. Siapa tahu event mendatang di calling lagi. Kita lihat. Dan jawabannya adalah Iya, Toar Studio. Toar Studio. Ya, betul saya. Ruben. Ada yang jawab Ruben. Pertanyaan terakhir. Jawab dengan cepat. Ikan cupang adalah habitat yang hidup di perairan. Nah, gampang nih. Apa yo? Ikan cupang adalah habitat yang hidup di perairan. Saya udah coba nih, kayak dua-duanya agak salah ya sebetulnya. Karena di rumah di perairan air Ketapang. Waduh, ada yang iya Ketapang ya Mas Sarah ya. Ada yang jawab laut tuh. Di rumah tuh saya ikannya kalau nggak di air Ketapang di air cairan biru. Iya, dan Siapa kita nih akan pemenangnya pilih nih? siapa pemenangnya dari beberapa penang Oh, yang yang tadi. paling atas ya. Kita pilih yang paling atas ya. Yang teratas pemenangnya adalah Ahmad Munawar, poinnya 4.464. 4.464. 4.464 poin. Dan Oke, selamat nih Ahmad Munawar. iya, selamat Ahmad Munawar. Nanti hadiahnya bisa diambil di Papua ya, di Papua. Nanti hadiahnya akan menyusul. Oke. Oke. Tadi kita udah asik-asik ngomong sama Raka. Nanti next kita akan ngobrol dengan Bapak Irwenda. Bapak Irwenda merupakan traffic dan gateway manager dari PT Tiki. Oke, kita panggilkan langsung Bapak Irwenda. Halo, Halo Pak Mas Irwenda, Diki, apa kabar? Mas Tora, Apa baik. kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Iya, ketemu semua. lagi ya. Ketemu lagi. Kabar. Gimana Pak? Wah. Kalau dilihat Oke. dari jabatannya Bapak Traffic and Gateway Manager itu biasa mental-mental ke sana sini ya Pak ya? Sekarang Enggak di satu tempat aja. sekarang bahkan saya sudah masuk di nasional Iya. juga ya. Jadi ada satu jabatan baru nih, baru kemarin Oh, nasional dan traffic juga. nasional dan traffic juga. Iya. Waduh. Jadi emang cukup senang sih karena ada challenge baru nih Mas Tora. Iya, ada tantangan baru ya. Termasuk Apalagi di masa pandemi kayak kayak gini gini ya. ya, betul. tantangannya jadi lebih susah ya Pak ya. Betul. Jadi tapi tetap ada celah Iya, untuk pasti. cari cuan. Tetap ada celah Seperti beliau nih. untuk cari cuan. Iya benar. Nih Pak Irwan ada apa yang mau diceritakan sama kita nih Pak? Oke, tadi saya dengar dari jauh nih pembicaraan cukup asik nih, Asal ya Pak. gitu ya, cukup asik. Banyak juga ilmu kan ini dari Iya. Mas Raka nih sebagai pendiri founding fathernya Fiskimia. Fiskinian ya. Jadi kita sebelumnya juga memang webinar di episode ke-8 ini sudah membahas juga ya, pernah membahas juga kita dengan Mas Raka ini, termasuk juga tanaman yang saat ini lagi Tanaman lagi yang booming lagi juga ya Pak. booming, Iya. betul. Nah, Tiki ini kan dalam hal kiprahnya selama 50 tahun. 50 tahun nih sudah usianya Tahun nih, ya? Mas Tora ya. Iya. Jadi kita hidup mulai lahir dan berkembang tentunya sama-sama bareng-bareng dengan para pengusaha UMKM. Iya benar. Ya. Nah, salah satu yang sedang hit saat ini adalah UMKM-nya Ikan cupang. pengusaha cupang. Iya. Itu. Nah, tentunya tadi kalau ini salah satu dari ribuan mungkin jutaan orang yang sekarang sedang Menggunakan. mengembangbiakan cupang ya. Iya. Selain hobi jadi bisnis. Begitu. Iya benar. Nah, ini contoh tadi bicara kita bagi dua posisinya, dia sebagai peternak, dia hobi ataupun dia yang mulai dari
breedingnya ya, mulai Iya. dari menelurkan terus memelihara, tapi ada juga yang di sisi di marketingnya, di Iya. penjualan. Iya. Jadi artinya dia hanya sebentar aja untuk proses lakukan apa namanya Breeding dan lakukan sebagainya. ya breeding itu, Dia lebih kemudian konsen ke penjualannya. penjualannya, ya. Nah, cara-caranya mungkin tadi sudah dibahas oleh Iya, Mas Raka, Ya. bagaimana strategi-strateginya. Ini di beberapa daerah yang saya terutama ditemui dengan ada berapa belas ribu UMKM juga yang main di ikan, itu penghasilannya tuh sudah bisa cukup gede loh Mas Iya, Ora. iya, memuaskan juga ya. Gedean ternyata dia ya. daripada gaji kita. Iya. Makanya banyak juga musisi-musisi, pemain-pemain teman-teman saya kan ya. tiba-tiba, wah, kenapa dia jadi jualan Jepang juga? Iya, gitu. banyak yang jualan sekarang kan. Mengisi kekosongan juga, mereka nggak bisa Betul. manggung, nggak bisa apa gitu kan. Betul. Berarti Iya. juga di situ juga. Iya. Iya, iya. Tapi tentunya nanti mungkin seleksinya adalah waktu juga ya. Alam juga menseleksi bagaimana dia betul-betul fokus berkecimpung di situ atau hanya sekedar hobi musiman Iya, gitu iya. ya. Kalau yang saya temui di beberapa tempat ya dengan webinar kemarin juga mulai dari Aceh sampai ke Papua itu komunitas sudah terbentuk nih. Iya, iya. Komunitas ikan cupang gitu ya. Dan bahkan mungkin seperti masyarakat tadi bilang crossing perkawinan apa segala macam. Saya juga tadinya nggak tahu nih Mas coba Jadi saking tertarik juga seringnya, ya. saking seringnya jadi oh ini dan di tempat saya tuh banyak teman-teman tuh di setiap ruang kantor ini Ada tarik ikan merah cupang juga. ada. Oh, Pak Irwana merah Jepang juga. Ada di kantor tuh Widih. saya udah sampai teman-teman ada berapa gelas gitu ya. Karena kan mudah ya, simple. Iya, iya. Kita cukup Nggak toples-toples. butuh Iya. apa, air, Air, udara, filter. betul. nggak butuh filter. Nggak butuh filter, dia lebih Iya. nggak terlalu rentan lah. Nah, jadi kondisi inilah yang orang bilang kalau dari sisi pendapatan, income yang bisa orang untuk bertahan atau mereplace selama ini kegiatan dia apa gitu Iya. bisnisnya. Ini lumayan banget membantu banget sih, Lumayan iya. dan kalau fokus bukan lumayan lagi. Iya. Bisa menghasilkan usaha yang- juga, betul, iya. gitu. Lihat, ya buat ngilangin stres juga lumayan juga kayak kan. Betul. Bentuknya juga cantik-cantik semua. Betul. Iya, iya. Nah. Terus masalah pendistribusiannya bagaimana, Pak? Oke, tentunya kami di Tiki ya sebagai usaha logistik dan kurir ya, tentunya ini dilihat sebagai satu peluang, opportunity yang memang seperti tadi saya bilang kita berkecimpung di penjadwalan, kemudian pengiriman, Iya. kemudian mulai dari strategi bisnisnya adalah bagaimana kita ikut berperan ya membantu ekonomi kerakyatan lah gitu ya yang ada di masyarakat termasuk ikan cupang ini. Terus bagaimana cara distribusinya? Tentu distribusinya seperti yang kami sudah punya pondasi cukup kuat nih. Mulai dari sisi darat, laut ataupun udara. Itu bisa kita bawa Dijangkau gitu. ya. Bisa. Nah, kemudian kami juga punya ribuan gerai yang ada di Indonesia. Mungkin depan di mana tadi Cirende ya? Iya. Cirende, Mas Tora di Pondok Cabe lah. Iya. Pondok Cabe kalau nggak salah ya? Sama juga. Cirende, sama. satu komplek. Satu komplek. Tahu gitu tadi kita siaran di tempat saya. Ini jangan-jangan udah ngobrol duluan tadi di rumah. Oke, mungkin gerai-gerai kita juga hadir di sana kan. Nah, ketika posisinya banyak komunitas ikan, terus dia juga berjualan mungkin di medsos, Iya. itu bisa kirim di gerai kita. Terus kemudian tergantung nih daerah tujuannya mana. Iya. Kalau masih di daerah Jawa tentunya masih bisa kita lalui via darat karena bisa terjangkau. Tapi bisa juga yang cukup jauh antar pulau. Iya. Kalau mau cepat gitu ya, Pak. Nah, tapi mau cepat. Karena harus kita pahami nih Mas Tora ya. Ikan ini kan dia nggak bisa seperti barang general kargo nih. Iya benar. Yang bisa seminggu, 2 minggu atau lebih dari Bertahan, bertahan hidupnya dia harus menggunakan oksigen. Dari kemasan segala macam pun kita harus pastikan bahwa ini safe kita Iya, kirimnya. Nah, kebutuhan kecepatan itu yang pasti harus kita jadikan prioritas. Betul. Nah, kemudian mungkin kemasan ya. Kalau kemasan ini juga tercukupi oksigennya, kemudian ikannya pun pada saat dikirim sehat, Ya. bahkan yang dipuasakan ya. Iya, dimasakan. Ikan dipuasakan nih Mas Tora, kalau Iya. mau dikirim nggak dikasih makan dulu Iya, 24 ternyata jam. begitu ya, gitu. benar-benar. Nah, itu memberi efek dia lebih tahan untuk lebih dikirim lama, ya. gitu. Nah, ini pola-pola pendistribusiannya seperti itu.
gitu Mas Tora. Nah, terus kemudian penanganan dapat memberikan hasil optimal bagi para pihak. Jadi artinya kita kan harus bisa memberikan jaminan kondisi ikan itu bisa selamat sampai di tujuan, begitu. Bahwa kondisinya ini akan bisa selamat kalau beberapa term and condition, syarat-syarat tadi itu dipenuhi. Gitu. Mulai dari barang yang dikirim, pengemasan, kemudian waktu yang harus kita jaga. Selamat Begitu. sampai dan tetap ikan cupang ya Pak. Kan tiba-tiba nyampainya ikan lele kan gitu. Jadi nggak dibayar. Berubah Beda. Iya. Oke. Oh gitu Ya. Pak. Oke. Nah, Terus ini ada regulasi airlines gimana maksudnya Pak? oke. Jadi tadi kita bicarakan mengenai pengiriman yang via darat, via laut maupun via udara. Nah, yang agak sedikit berbeda nih yang via udara, gitu ya. Karena tentunya dia memiliki prakondisi dan syarat-syarat ketentuan yang lebih dari Berbeda, via darat, iya, berbeda gitu ya. Karena Pasti temperatur, suhu itu juga akan berbeda Hitung-hitung ketika di juga darat. tuh ya Pak ya benar-benar. Betul. Ya, jadi kalau di udara pun ada syarat-syarat, misalnya minimum pengiriman yang dia harus ada minimum 10 kilo ya, walaupun ikan cupang misalnya sekilo nih, gitu ya. Tapi minimum pengirimannya harus minimum 10 kilo, itu airline itu membuat seperti itu. Sebenarnya di darat juga ada minimum pengiriman, misalnya 50 kilo atau 100 kilo itu ada. Pasti kita nggak mungkin bawa sekilo dianterin ke Aceh gitu kan. Gitu. Terus kemudian karena ini berupa kategorinya spesial cargo, dia live animal, jadi harus dengan handling yang khusus. Yang khusus gitu. ya, nggak boleh dibanting-banting. Betul. Jadi memang itu, dan kalau udara, kalau plastik kemasannya bocor atau apa, dia juga kan mati. Iya. Begitu. Itu yang diregulasi di airline. Kemudian ada lagi di kondisi di airline itu sendiri juga, kondisinya pada saat dia seperti special cargo itu bukan cuma live animal ya, misalnya barang-barang khusus, organ sampel darah, terus kemudian kayak sekarang nih vaksin buat COVID gitu ya, ini juga penanganan khusus, itu yang di udara tuh seperti itu. Kalau yang di darat itu lebih mudah lah kalau pengiriman ikan, karena apa? Kalau di darat kalau ada apa-apa dia masih bisa berhenti. Iya. Bayangkan kalau kita di udara Iya benar. Begitu. Laut juga seperti itu. Itu dari pengalaman kami kalau menggunakan airline. Kemudian regulasi yang wajib disertai adalah bukan cuma aturan tadi airline, Mas Tora. Jadi kewajibannya adalah diwajibkan menggunakan dia dilengkapi dengan surat karantina. Nah, Walaupun Jepang juga Pak ya? sama semua ikan. Jepang juga pakai surat Sama. karantina ya? Sama semua. Semua makhluk hidup gitu ya kalau Makhluk hidup harus menggunakan surat surat karantina. karantina. Oh Nah, gitu. Sama sih, saya juga tadinya belajar kenapa kirim kucing atau burung pakai surat karantina ya. Saya pikir kan harusnya kan yang dilindungi aja gitu ya. Ternyata semua. Oh, begitu saya juga sih, betul, begitu saya pelajari gitu ya Mas. Ada kondisi di misalnya kalau ikan itu di bawah peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan, IKKP gitu ya. Ada balai karantina, semua, bukan cuma airline saja sebenarnya, tapi di udara, laut maupun darat. Jadi posisinya kenapa sih mereka harus ada surat karantina? Oh, ternyata pemerintah berkewajiban melindungi daerah lain yang jadi sentra produksi misalnya. Misal Mas Tora kirim ikan mas koi atau ikan cupang atau berbagai macam jenis ikan ke daerah Sumatera, ke daerah bukan habitatnya gitu misalnya. Palembang atau apa. Di sana sentra produksinya bagus. Tapi yang dibawa sama Mas Tora itu ternyata memiliki virus. Ketika sampai sana itu berpengaruh dengan rusaklah komunitas petani di sana. Nah itu dipikirkan sama pemerintah. Makanya wajib disertakan surat karantina. Karena surat karantina itu di dalamnya ada uji lab kesehatan, uji lab virus, itu di dalam itu. Baru dia bisa bebas. Jadi si cupang ini sebelum dikirim ke Kalimantan gitu betul, cek segala macam dulu ya. Masuk lab. Gitu. Itu sampel saja. Itu sampel sebenarnya. Nah, ketika dia jadi sampel, ada ribuan ikan nih sampelnya. Oke, jenis ikan cupang apa ya, Mas? Misalnya halfmoon. Halfmoon misalnya. Itu yang model akuditi ya. Nah, itu
ketika ada 100 atau 1000 jenis yang sama, satu dimasukin di lab. Iya. Ketika virusnya aman, netral, dia bisa dikirim, ya udah yang lain bisa. Begitu sih. Tapi murah sih, biayanya pun tidak mahal. Iya. Waktunya juga tidak lama kayak. Waktunya juga tidak lama. Jadi dia paling menunggu proses antrian aja, yang dalam nggak sampai 24 jam sih sudah bisa dikirim. Begitu. Kemudian yang kedua, menggunakan kemasan yang layak dan aman. Kalau yang layak dan aman ini sama, melalui moda apapun harus kemasannya bagus. Jadi kemasannya kalau biasa kita beli styrofoam tuh, terus sesuai dari tikinya sendiri udah ada ketentuan khusus ya Pak. Kalau bikin kemasan tuh seperti apa gitu. Betul. Dari sellernya. Jadi ada. Jadi misalnya gini, kalau seller kita beli nih ke pasar ikan yang sekarang lagi banyak jual, atau belinya ke dia nih, ke Mas Raka misalnya. Mas Raka, saya mau kirim ikan dong. Oke, kita coba online aja gitu ya. Oke, dikirim, kita ada transfer uang segala macam. Nah, timnya Mas Raka tuh kirim. Dia biasanya juga sudah menyiapkan standar styrofoam ya, di plastik, terus yang udah dimasukkan sekian tekanannya, suhu segala macam itu udah dimasukkan di situ, udah jelas. Nanti saya coba sampaikan, ada di ini. Posisinya ketika dia masuk plastik bagian luar kemasan, kemudian styrofoam, biasanya setelah styrofoam pun diplastikin lagi untuk mencegah kebocoran itu, Mas. Gitu. Nah, posisi ini ya yang sudah jadi standar normal lah, SNI lah kalau kita bilang. Nah, apakah Tiki bisa itu? Tiki lakukan itu sekarang di bandara, di tim saya sendiri di Gateway, ketika banyak kiriman yang masih tidak standar segala macam, kita rubah itu supaya ikut standar. Tidak ditolak. Jadi kalau misalnya nggak sesuai standar, dari Tiki sendiri ngerubah lagi gitu. Betul. Siap. Supaya bisa diterima accept di airline-nya. Maksudnya kalau ikan-ikan datang ke rumah saya bentukannya bersama semua Pak. Itunya. Cara bungkusnya, cara di sellernya beda, tapi kok ini bersama semua satu sama lain. Seragaman kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi pengiriman yang kita sebut tadi kayak samsat kali ya, satu atap, sistem administrasi satu atap, ini berupa ikan maupun tanaman hias, itu pun memiliki kewajiban menyertakan surat karantina. Karena barang hidup. Iya. Begitu. Oh gitu, jadi udah siap semuanya Pak ya, udah tinggal kirim ya. Jadi Tiki itu selain binatang juga bisa mengantar apa aja kecuali santet Pak ya. Jadi santet paku, kirim salam juga bisa. Kirim salam juga udah bisa langsung soalnya Pak. Iya bagus. Nah itu dia tuh, jadi bagaimana amannya, nyamannya menggunakan jasa pengiriman Tiki. Oke, next Mungkin oke. Ini cara packaging ikannya ya Pak ya. Betul, ini cara packing ikan. Jadi sebenarnya ini tidak melulu seorang profesional gitu Mas Ora. Kalau beliau mungkin sudah cukup profesional nih. Ya kan? Pernah ngirim 800 ikan dalam sehari pagi lagi Pak. Karena sudah jadi influencer juga. Berarti kan orang yang beli juga minta keterangan, penjelasan segala macam. Nah, ini di packing dalamnya atau inner packingnya itu mulai ada yang disebut oksigen secukupnya. Kemudian, itu kita bisa saksikan bahwa setiap pengiriman, baik satu maupun berapa ekor ikan itu dimasukkan dalam styrofoam, dia nggak ada masalah tuh, jenis ikan cupang ini, gitu. Nah, nanti setelah misalnya dalam satu styrofoam muat untuk 20 ekor atau 1 ekor atau mungkin 50 ekor itu udah muat, baru kemudian dikemas dalam styrofoam sebelum kondisi label, daerah tujuan, semua surat-surat yang karantina itu udah lengkap, baru kita kirim. Nah, ini prosesnya seperti itu. Gitu Mas Ora. Jadi aman lah pastilah. Aman dan sampai tujuan juga insya Allah hidup semuanya itu. Walaupun memang jaminan hidup sih kita juga 100% enggak ya. Tetap tadi kondisi ikannya itu posisinya dia sehat atau tidaknya kan pengirim dari pengiriman yang tahu gitu. Nah, di proses ini juga ada bukan cuma ikan aja. Jadi kondisinya turunannya ikut
seperti pakan, vitamin. Iya. Makan juga dikirim juga Pak ya? Dan Oh iya, sama. itu. Iya. Sama bahkan sekarang lagi yang apa, Mas Raka? Apa tuh? Daun ketapang. Oh, daun ketapang lagi banyak ya. Karena daun ketapang juga nggak sembarangan ketapang Pak. Iya. Di rumah saya juga banyak pohon ketapang. Tapi juga- Saya cemplungin. Kok ikannya mati-mati Iya, malah berminyak Mas Ora. Oh, Nggak tahu udah harus diproses juga. Iya, ketapangnya. diproses dulu. Kalau ketapang kita juga dia udah difermentasikan dulu. Dia Iya. pakai enzim molase sama ini IM4, efektif mikroorganisme Kemarin impor. udah tahu nonton di YouTube katanya kok pakai ketapang. Oke, cemplungin aja. Pet. Kok nggak coklat nih? Kok aduh. iya nya bakal Ternyata ketapang salah. terus daun singkong ya. Bukan kena daun. Masa daun singkong. Oke, kita ada beberapa pertanyaan nih Pak dari sobat Tiki. Ini untuk Pak Wenda dari Wisnu 08539928 sekian. Apa aja syarat mengirim ikan cupang lewat Tiki dan apakah ada biaya tambahan di luar ongkir untuk pengirimannya? Terima kasih. Oke. Selamat siang Sobat Wisnu ya. Semoga selalu sehat juga di sana kabarnya. Jadi syarat mengirim ikan cupang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan sedikit. Tapi yang jelas yang paling penting adalah syarat umum tadi. Kita juga harus mengikuti proses-proses yang disyaratkan oleh pihak seperti dari kementerian, kemudian juga dari sisi pengangkut. Sisi pengangkutnya baik udara, darat maupun laut, itu proses itu kita lewati, karantina dan sebagainya. Termasuk syaratnya apa lagi? Syaratnya tadi kemasan. Kemasannya itu juga bagus sesuai dengan yang dari standar Tiki. Nah, kemudian apakah ada biaya tambahan di luar ongkir untuk pengirimannya? Sebenarnya untuk ongkos kiriman ikan itu di sistem kita itu sudah actual bisa terlihat dan itu transparan, dia customer juga bisa langsung tanya di situ. Karena kan kita juga sistemnya online gitu. Jadi bisa Pak mau kirim ke Pontianak, misalnya dari Jakarta. Pak mau kirim saya mau ke Sukabumi aja, antar Intracity aja, Jabodetabek, itu kita layani. Nah, ada semua secara online tarifnya gitu. Oke. Pertanyaan berikut dari Instagram Betavis Pulau Gadung. Kalau untuk pengiriman keluar pulau gimana ya Pak? Nah. Wajib karantina kah? Apa Tiki menyediakan untuk pembuatan karantinanya? Yes. Ini pertanyaan yang cukup bagus, tapi yang jelas alhamdulillah nih Mas Tora. Jadi Tiki sebagai pionirnya karena kita sudah digandeng juga oleh pihak Balai Karantina, terutama yang di Jakarta. Ya, nah Mas Raka udah tahu lah bagaimana mengikuti itu. Jadi tim kami juga sudah ada yang tiap hari itu mengurus di Balai Karantina. Jadi wajib karantina nggak? Iya wajib, seperti yang tadi kita sampaikan. Kewajibannya bukan dari Tiki ya, tapi dari pemerintah. Dan itu aturan di undang-undangnya juga ada. Kemudian bagaimana kalau pengiriman ke pulau, luar pulau? Luar pulau itu mungkin misalnya gini, kalau dia cuma 1 hari seperti Tanjung Karang atau Palembang, dia cukup dekat. 1 hari pun kita sampai. Sekarang udah tol, udah cukup nih sampai Palembang, Tanjung Karang. Nah, ikan itu kan dia bisa hidup sampai 3-4 hari pun dia hidup. Nah, kecepatannya tapi kita pasti dahulukan kecepatannya nih. Ketika dia cukup buat antar pulau pun, ketika dia harus lebih cepat 1-2 hari dia harus dikirim, maka kita siapkan udara supaya sampai dengan selamat. Itu sebenarnya. Itu kalau udara juga Pak, tekanan udaranya itu beda apa sama Pak? Sebenarnya sih sama. Kalau udara ini kan nggak kayak buat nambel ban gitu ya. Itu enggak ya. Sebenarnya kalau Ini oksigen itu. Saya pikir kayak ban Pak, kan nggak tahu. ukurannya berapa kayak nambel ban gitu ya. Kalau ini sih enggak sebenarnya. Tapi mungkin masyarakat ada ini nggak pengalaman kalau kelebihan oksigen? Untuk bukan kelebihan oksigen Pak. Jadi kalau misalnya kan plastik cupang itu kecil ya. Iya. Kalau kita menggunakan oksigen itu, pengalaman aku pernah tuh pakai oksigen. Tapi pas nyampe di pembeli tuh kempes. Aku juga nggak ngerti, biasanya katanya itu harus di double plastiknya dan harus pakai karet. Kalau ikatan tangan biasanya kempes. Oke. Pengalaman aku ya, aku juga nggak tahu tuh gimana. Berarti itu kalau kita ikat itu masih ada celah udara sedikit yang lama-lama dia Harus pakai karet biar mampet kayak. Itu pakai karet. Ya, kita cobalah ini. Benar nggak ini? Emang kalau pakai karet tuh lebih aman Pak. Tuh.
dari Instagram dari berikutnya dari Ike Umi Azria. Oke. 08214485 sekian sekian dan pasar. Wah, dari jauh nih Pak, dari pasar. Oke. Bagaimana packing yang baik supaya ikannya aman pada saat pengiriman? Oke. Selamat siang juga Mbak Ike ya. Tadi pertanyaannya packing yang baik saat ini. Tadi baru saja dibahas Iya. soal Iya. misalnya udara tadi ya. Iya. Udaranya setelah di inner packing yang dalam itu diirikan dengan karet ya. Oh, enggak Pak, yang karet itu untuk yang pakai oksigen itu sih. Iya, Aku pakai oksigen. oksigen. kalau oksigen. Kalau cupang sendiri nggak pakai oksigen, biasanya langsung Langsung. udara bebas set, kita tangkap udaranya. Oh, gitu. Itu langsung iketan tangan, itu nggak akan kempes. Karena kenceng gitu semua. Iya, cuman segini ini ya? aja, udara bebas. Dibikin begini aja ya Mas Raka ya. Kalau pakai oksigen malahan kempes. Jadi Nah, aku kempes. bingung tuh. Itu jadi pengalaman yang Rembes sudah ya, langsung oksigen ternyata. di pelaku ya. Iya. Dari Mas Raka. Itu berarti langsung dapat di situ Iya. ambil. Nah, itu lebih sederhana banget. Iya, iya. Ya. Tapi ini untuk segala macam jenis ikan tentunya ada yang sedikit beda Iya. posisi ininya ya. Kalau udara ya. ikan-ikan lain itu harus pakai oksigen dan itu pakai karet biasanya baru atasnya. Kalau cupang anti karet-karet ya. Cuma yang paling simple ternyata nih. Oke, jadi kembali ke pertanyaan yang Mbak Ike ini tadi, bagaimana packing yang baik supaya ikannya aman? Selain tadi ya untuk apa namanya di inner packingnya, tentunya styrofoam ya yang kita gunakan, dan kalau lewat ini sih pasti sudah aman karena kita punya protap yang sudah cukup Iya. apa namanya standar mutunya udah kita jaga. Artinya kita pun tidak pernah mencampur ikan dengan misalnya nih, kalau misalnya Mas Tora dapat kiriman paket gitu ya, itu paket itu dikirim biasanya kan bareng dengan mobil-mobil box atau van yang samaan dia ambil barang-barang lain. Itu kan tidak boleh ditumpuk kalau ada ikan itu karena bisa pecah atau Iya, apa. benar. Iya. Nah, ini kita standar-standar seperti itu sudah kita Benar. lewati dengan selama ini berjalan aman begitu. Nah, posisinya yang penting jangan sampai styrofoamnya itu tertimpa atau tertahan atau ditumpuk sama barang-barang berat gitu. Nah, ini yang bisa berbahaya pecah. Iya, betul. Oke. Pertanyaan berikut dari Stefanus Kelvin Hadiaya. 08127429 sekian sekian. Ingin bertanya Pak, untuk melakukan pengiriman ikan cupang menggunakan Tiki, apakah ada asuransi yang diberikan oleh Tiki untuk konsumennya saat mengirimkan ikan cupang? Ya, sebenarnya kalau asuransi ini tergantung dari customer, dia bisa juga melakukan asuransi sendiri. Oke. Tiki sendiri belum membuatkan asuransi untuk dan belum ada sih sebenarnya logistik untuk ikan cupang asuransi sendiri gitu ya. Karena posisinya memang misalnya kita lewat udara gitu ya, Mas Tora. Kondisi mati ataupun apa kan kita belum bisa ini ikan ini kecuali memang terlihat atau memang kondisinya ikan itu Ketutup juga sih Pak ya. iya, lihat. itu seperti itu karena ketutupnya itu memang ini situasi yang sudah disampaikan ke pihak apa namanya pengirim. Biasanya kalau lewat seller nanti seller mengganti itu, seller yang mengganti ini Iya, betul. ini udah biasa, seller nanti diganti lagi gitu ya. Kalau punya ikan 1000 nggak apa-apa lah, 1 2 seperti itu ya, Mas Tora. Iya, iya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin Pertanyaan berikutnya, ternyata pertanyaannya sudah habis. oke. Pertanyaan sudah habis, terus kita ingin menginformasikan. Sekarang kita mau menginformasikan pemenang pengumuman terbaik ya. Pemenang dari tadi pertanyaan terbaik. Yang dibacakan Mas Tora. Semuanya menang itu ya. Oh, Yang semuanya nanya, iya. Pertanyaan yang dibaca adalah yang menang. Mana deh, kita lihat pertanyaannya. Nah, jadi tadi kita udah tahu bagaimana cara miara cupang, cara memilih, ya bukan cara memilih, pokoknya usahakan memilih cupang-cupang yang berkualitas Iya. untuk menjaga harga. Juga bagaimana cara pengirimannya, semuanya udah jelas. Kalau gitu, terima kasih untuk Kakak Rizky Rakayanto dari Iya. Rizky dan juga Pak Irwenda yang sudah hadir di acara ini dan Terima memberikan kasih. informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk Grebe yang udah support dan jadi tempat kita nge-webinar hari ini. Terima kasih juga Mas Sekarang kita Tora. sampai di penghujung acara. Terima kasih buat semua Sobat Tiki
yang sudah join webinar kali ini. Semoga kita bisa mendapat informasi yang bermanfaat dalam acara hari ini. Akhir kata, saya Tora Sudiro, pamit dan sampai bertemu lagi di webinar Tiki selanjutnya.